Assalamualaikum, Sampurasun pemirsa Ubertu TV. Hari ini saya akan menceritakan sejarah singkat Gedung Sate. Di tengah kota Bandung yang sejuk, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang tak hanya menjadi ikon arsitektur, tapi juga saksi perubahan zaman. Namanya, Gedung Sate. Cerita dimulai pada tahun 1920, saat pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Mereka merancang sebuah gedung megah untuk dijadikan kantor Departemen Verkeer en Waterstaat, semacam Departemen Pekerjaan Umum. Gedung ini dirancang oleh arsitek asal Belanda, J. Gerber, bersama tim insinyur dari Technische Hogeschool te Bandung, sekarang ITB. Perancangannya tidak main-main. Ia menggabungkan arsitektur klasik Eropa dengan unsur lokal khas Nusantara, terutama elemen atap yang terinspirasi dari atap pura di Bali dan bentuk meru khas Jawa Barat. Yang paling mencolok adalah ornamen di puncak atap yang menyerupai tusuk sate besar. Itulah asal-usul nama populernya, Gedung Sate. Pembangunan memakan waktu sekitar 4 tahun dan selesai pada 1924. Pada zamannya, Gedung Sate adalah salah satu bangunan paling modern dan mewah di Asia Tenggara. Dilengkapi lift manual, sistem saluran air, dan tata udara alami yang canggih. Setelah Indonesia merdeka, Gedung Sate tidak lagi digunakan oleh Belanda. Sejak tahun 1980-an, gedung ini resmi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat dan simbol pemerintahan provinsi. Namun, sejarahnya tak selalu tenang. Pada masa agresi militer Belanda II, gedung ini sempat menjadi lokasi pertempuran sengit. Bahkan, 7 pemuda Indonesia gugur dalam peristiwa serangan terhadap gedung ini pada Desember 1945. Mereka kemudian dikenang dengan tugu peringatan di halaman depan. Masuk ke era modern, Gedung Sate tak kehilangan pesonanya. Kini, selain sebagai pusat pemerintahan, gedung ini menjadi objek wisata sejarah dan arsitektur. Terdapat Museum Gedung Sate di bagian belakang yang dilengkapi teknologi interaktif dan augmented reality, memperkenalkan sejarah kepada generasi muda dengan cara kekinian. Tiap akhir pekan, ribuan orang datang untuk berfoto, menikmati taman yang asri, dan tentu saja, menyaksikan megahnya bangunan putih yang usianya sudah lebih dari 1 abad ini. Gedung Sate bukan hanya bangunan. Ia adalah simbol semangat Bandung, ramah, penuh warisan budaya, dan terus beradaptasi dengan zaman. Jadi, saat kamu melintas di Jalan Diponegoro, sempatkan menatap Gedung Sate sejenak. Karena di balik dinding putihnya, tersimpan cerita panjang perjuangan, arsitektur, dan sejarah negeri ini. Terima kasih sudah menonton cerita singkat sejarah Gedung Sate Bandung. Jangan lupa ya dulur-dulur, untuk selalu men-share video, like, komen, dan yang paling penting subscribe bagi yang belum. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.